Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, amin, amin, amin. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama mengenai dosis radiasi. Ya, apa itu dosis radiasi? Nanti kita akan pelajari. Pertama, kita mengenal terlebih dahulu mengenai besaran dan satuan dalam dosis radiasi. Dosis radiasi adalah jumlah radiasi yang terdapat dalam medan radiasi atau jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima oleh materi yang dilaluinya. Ini menurut Perka BPT nomor 4 tahun 2013. Jadi dosis radiasi adalah jumlah radiasi yang berasal dari medan radiasi dan diserap atau diterima oleh materi. Radiasi ini memiliki ukuran atau satuan untuk menunjukkan besarnya pancaran radiasi dari suatu sumber, ya, yang mana menunjukkan banyaknya dosis radiasi yang diterima oleh medium yang terkena oleh radiasi. Hal ini sudah ditetapkan oleh ICRP atau International Commission on Radiological Protection, di mana mengenai besaran dosimetri. Dosimetri ini merupakan kegiatan pengukuran dosis radiasi dengan teknik pengukuran yang berdasarkan pada pengukuran ionisasi. Pertama, kita mempelajari mengenai paparan atau yang dilambangkan dengan huruf X besar. Paparan merupakan besaran untuk menyatakan intensitas sinar X yang dapat menghasilkan ionisasi di udara dalam jumlah tertentu. Dirumuskan dengan X besar sama dengan dQ per dm. X ini adalah paparan, dQ merupakan jumlah muatan elektron yang timbul sebagai akibat interaksi antara foton dengan atom-atom udara dalam volume udara bermassa dm. Besaran paparan ini dilambangkan dengan huruf R besar atau Roentgen, satuannya adalah coulomb per kilogram udara, atau coulomb kali kilogram pangkat min 1. Dibaca dengan coulomb per kilogram udara. Satu Roentgen ini sebesar 2,58 dikali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4 coulomb per kilogram. Satu Roentgen juga setara dengan 0,0877 joule per kilogram. Yang kedua adalah dosis serap atau dilambangkan dengan D besar. Dosis serap merupakan jumlah energi yang diserahkan oleh radiasi atau banyaknya energi yang diserap oleh bahan persatuan massa tersebut. Dosis serap dirumuskan dengan D besar sama dengan dE per dm. dE merupakan energi yang diserap oleh medium dengan massa dm. Satuan dari dosis serap adalah joule per kilogram. Besaran dosis serap dalam satuan internasional ini adalah Gray atau biasa disingkat dengan GY. 1 Gray sama dengan 1 joule per kilogram. Sebelum satuan internasional ini berlaku, yang berlaku terlebih dahulu adalah satuan rad atau radiation absorbed dose, di mana 1 rad sama dengan 10 pangkat min 2 joule per kilogram, atau 1 rad 10 pangkat min 2 Gray, atau 1 Gray setara dengan 100 rad. Dosis serap ini merupakan besaran dasar di mana ada turunannya yang merupakan laju dosis serap. Laju dosis serap. Turunan dosis serap terhadap waktu dirumuskan dengan D besar sama dengan D per dt. Laju dosis serap dinyatakan dalam Gray per second. Dosis serap dapat ditentukan dari nilai paparan dengan rumus D besar sama dengan F dikalikan X. D adalah dosis serap, X adalah paparan, F adalah faktor konversi. Jika mediumnya udara, maka F-nya bernilai 0,877 rad. Yang ketiga adalah dosis ekivalen atau dilambangkan dengan H besar. Dosis ekivalen
ini berkaitan dengan pengaruh radiasi terhadap tubuh manusia atau sistem biologi lainnya. Dosis ekuivalen merupakan besaran dosis radiasi yang menyatakan tingkat kerusakan pada jaringan tubuh akibat terserapnya sejumlah energi radiasi dengan memperhatikan faktor bobotnya, ya, faktor bobot radiasi yang mempengaruhinya. Dosis ekuivalen dalam organ T yang menerima penyerahan radiasi R dilambangkan dengan HTR sama dengan WR dikali DTR. HTR merupakan dosis serap rata-rata pada organ T yang menerima radiasi sebesar R. WR adalah faktor bobot dari radiasi R. Satuan dosis ekuivalen adalah Joule per kilogram atau juga bisa dalam satuan Sievert yang bisa disingkat dengan SV. Sebelum satuan internasional ini berlaku, yang berlaku dulu adalah REM, Roentgen Equivalent Man. 1 Sievert sama dengan 100 REM. Berikut adalah tabel faktor bobot radiasi. Berbagai macam, ini rentangnya. Dari yang pertama adalah foton, semua energi, faktor bobotnya adalah 1. Untuk elektron semua energi, faktor bobotnya 2. Neutron dengan energi ini bermacam-macam, ada yang faktor bobotnya 5, 10, dan 20. Proton selain proton terpental, energi lebih dari 2 megaelectronvolt, faktor bobotnya adalah 5. Sedangkan partikel alfa, faktor bobotnya adalah 20. Yang keempat, dosis efektif atau dilambangkan dengan huruf H besar. Dosis efektif berfungsi untuk menunjukkan keefektifan radiasi dalam menimbulkan efek tertentu pada suatu organ. Besaran dosis efektif ini turunan dari besaran dosis ekuivalen yang dibobotkan. Dosis efektif dalam organ T, HE yang menerima penyerahan radiasi dengan dosis ekuivalen HT dirumuskan dengan HE, dosis efektif, sama dengan WT dikali HT. Ini merupakan tabel faktor bobot jaringan di organ tubuh. Ya, ada banyak jenis organ yang dicontohkan. Ya, ada faktor bobot yang paling besar 0,20 dan yang paling kecil 0,01. Ini memiliki makna bahwa faktor bobot yang paling besar, yaitu pada gonad, merupakan organ yang paling sensitif terhadap paparan radiasi, sedangkan faktor bobot jaringan yang paling rendah 0,01 yaitu kulit, ini merupakan organ yang paling resisten atau kuat terhadap paparan radiasi. Ya, organ sisa yang dimaksud organ sisa adalah otak, usus besar, usus kecil, ginjal, otot, pankreas, spleen, timus, dan uterus. Berikutnya kita mempelajari terkait proteksi radiasi. Ya, untuk materi ini kita mempelajari juga proteksi radiasi. Oke, proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi, ya, upaya untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Prinsip dan asas proteksi radiasi ini ada 3, yaitu justifikasi, limitasi dosis, dan optimisasi. Ya, justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Optimisasi, proteksi, dan keselamatan radiasi. Yang pertama, justifikasi. Ya, semua yang kita lakukan dalam pemeriksaan radiologi ini harus didasarkan pada asas bahwa manfaat yang akan diperoleh ini lebih besar dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan. Ya, jadi harus mempertimbangkan justifikasi manfaatnya harus besar dibandingkan dengan resiko yang diterima. Justifikasi ini harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, adanya penerapan teknologi lain. Artinya, teknologi yang sekarang itu memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan teknologi yang diterapkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah ekonomi dan sosial. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, pengelolaan limbah radioaktif dan decommissioning. Contoh penerapan justifikasi. Ya, jadi ada
pemeriksaan yang menggunakan pesawat sinar X mamografi ya sebetulnya tidak boleh dilakukan pada sembarang orang ya. Jadi pesawat sinar X mamografi tidak boleh digunakan untuk pemeriksaan payudara apabila tidak ada indikasi klinis ya. Apabila tidak ada indikasi klinis ini tidak diperbolehkan. Kecuali ya, pengecualian untuk dua kondisi. Yang pertama, perempuan yang berusia di atas 40 tahun dengan pertimbangan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang diperoleh. Yang kedua, pengecualian yang kedua adalah perempuan yang berusia di bawah 40 tahun dan memiliki faktor risiko. Ya, seperti keluarga terdekatnya ada riwayat terkena karsinoma payudara, ya kanker mamai. Yang kedua, terkait limitasi dosis. Kita harus memastikan bahwa dosis yang diterima oleh seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan pelayanan radiologi, baik itu diagnostik dan intervensional, tidak boleh melebihi nilai batas dosis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Ya, jadi, dalam kegiatan di pelayanan radiologi, itu tidak boleh dosis yang diterima melebihi NBD yang ditetapkan. NBD ini berlaku untuk pekerja radiasi, radiografer, yang kedua mahasiswa, pelajar, yang ketiga adalah anggota masyarakat. Berikutnya adalah optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi. Kita harus memastikan bahwa pasien ya dalam hal ini menerima dosis radiasi serendah mungkin. Ya, namun tetap harus mencapai tujuan diagnostik. Selanjutnya, optimisasi ini juga bertujuan agar pekerja radiasi dan anggota masyarakat di sekitar instalasi radiologi menerima paparan radiasi yang serendah mungkin. Jadi, untuk optimisasi, kita harus mengoptimalkan bahwa dosis yang diterima oleh pasien, pekerja, dan anggota masyarakat ini harus seminimal mungkin, serendah mungkin. Untuk optimisasi, kita harus memastikan bahwa paparan yang akan diterima ini serendah mungkin sesuai dengan prinsip ALARA. Oke, prinsip ALARA itu kepanjangannya adalah as low as reasonably achievable, bahwa paparan yang diterima oleh pasien, pekerja, masyarakat ya harus diterima dengan serendah mungkin. Yang ketiga adalah falsafah proteksi radiasi. Ya, untuk menekan dosis radiasi ada 3 pengaturan. Ya, yang pertama adalah waktu, jarak, dan perisai radiasi. Untuk pengaturan waktu, ya otomatis dalam parameter ya harus diatur waktu seminimal mungkin. Ya, waktu seminimal mungkin, atau contoh lainnya adalah ketika bekerja di medan radiasi, ya pekerja harus sesingkat mungkin berada di medan radiasi agar tidak menerima paparan yang berlebih. Berikutnya adalah jarak. Nah, jarak harus dipastikan tidak terlalu dekat dengan sumber radiasi. Dan yang ketiga adalah perisai. Ya, harus menggunakan perisai radiasi. Ya, dalam hal ini misalnya harus menggunakan apron, harus menggunakan alat proteksi radiasi lainnya, ya misalnya menggunakan Google Glass, sarung tangan, apron tadi, dan sebagainya. Ya, ini merupakan cara untuk menekan dosis radiasi yang akan diterima, yaitu dengan mengatur waktu, jarak, dan perisai radiasi. Oke, mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan mengenai dosis radiasi. Ya, tadi kita sudah mempelajari apa itu dosis radiasi, baik dari dosis ekuivalen, dosis efektif. Berikutnya kita mempelajari terkait proteksi radiasi, ya upaya bagaimana kita menekan paparan yang diterima oleh masyarakat, oleh pekerja, itu harus serendah mungkin. Ya, banyak upaya yang perlu kita lakukan. Gitu. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca doa Kafatul Majid bersama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.